Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham mingguan dari alert yang muncul dari Big Data Analysis Telegram Bot, DL Bot, hari Senin tanggal 11 Desember sampai hari Kamis tanggal 14 Desember. Lalu alert tersebut kita voting. Nah, 5 voting terbanyak akan kita lakukan analisa untuk hari ini berdasarkan penutupan hari Jumat. Baik, kita lihat weekly review-nya dari hari Senin. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita mulai tanggal 11, 12, 13, 14 ada alert ya, banyak, dan ini kita pilih dari sekian banyak ini ada beberapa saham yang mungkin ada yang tidak masuk ke dalam voting, tapi kita coba pilih-pilih ya Bapak dan Ibu. Misalnya kalau ada properti kita masukkan, perbankan ada masukkan, properti kita masukkan, dan lain-lainnya ya. Semoga pilihannya ada yang sesuai dan memang ingin Bapak Ibu lihat analisanya. Untuk penutupan tanggal 15, hari Jumat kemarin kita sudah lakukan after market close analysis untuk saham yang muncul di tanggal 15 kemarin ya. Jadi tidak kita masukkan ke dalam voting, kita pilih dari 10, dari sekian banyak alert ini kita pilih 10. 10 nanti Bapak Ibu silahkan di vote satu anonymous vote, lalu dari 5 terbanyak akan kita lakukan analisa dengan fokus ke volume price analysis dan wake up analysis serta penutupannya berdasarkan hari Jumat. Kan kalau kita lihat alert yang kita vote itu dari tanggal 11 sampai tanggal 14 ya. Jadi mereka akan update data, weekly-nya juga sudah update. Oke Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga join ke Telegram botnya. Alamat Telegram botnya ada di deskripsi video, dan untuk votingnya nanti ada di Telegram channel ya, gitu. Oke, berikutnya disclaimer-nya seperti biasa on, Bapak Ibu silahkan nanti dibaca lebih detail. Untuk after market close hari Jumat sudah ada, linknya juga ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa tonton juga untuk alert yang muncul di hari Jumat. Silakan ya, ada di deskripsi video. Baik, sekarang kita lihat hasil vote-nya. Dari 10 ini kita akan pilih 5 ya Bapak Ibu. Dari 5 ini kita ada masuk 117 vote ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang memang sahamnya tidak muncul di sini. Misalnya di sini ada saham BBCA misalnya kan, pengennya mungkin pegangnya saham BBNI seperti itu. Bebas lah ya sebenarnya ini. PTPP, Wika, ternyata mungkin tidak ada yang banyak berminat di sektor karya. Nah, dari 10 ini Bapak Ibu, kita punya vote paling banyak ada di Metsi 20%, dari 117 sebanyak 23 vote. Agro peringkat kedua 15%, 18 vote. Arto peringkat 3 14% sebanyak 16 vote. Sido 11%, 13 vote. BBCA ini 10%, 12 vote. Luar biasa BBCA ya, dia asingnya banyak akumulasi. Nah, sebelum itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan suaranya, yang memilih PTPP, Pawon, Raja, TKM, dan Wika yang di luar 5 besar. Bapak Ibu bisa analisa saham tersebut cara yang sama ya. Sekarang kita akan lanjutkan analisanya. Nanti kelima ini akan kita bahas untuk volume price analysis. Oke, sebelum kita bahas, seperti biasa saya akan refreshing bahwa kita akan lakukan pendekatan dengan wake up market structure. Jadi ini sudah saya ajarkan di dalam workshop level advance ya, volume price analysis, di mana basisnya adalah wake up. Nah, saya kebetulan memang sejak tahun 2009-2010 sudah fokus melakukan analisa dengan wake up untuk membaca market dengan wake up structure dan bermazhab volume price analysis ya. Jadi kalau ada pendekatan lain silahkan Bapak Ibu lakukan, misalnya pendekatan dengan posisi bulan dan bintang atau Merkurius dan bumi. Nah, itu beda-beda masing-masing. Kebetulan saya paling simpel adalah volume price analysis. Jadi wake off itu ada dua, yaitu wake off distribution dan wake off accumulation. Jadi di dalam ini kita akan lihat kadang-kadang kita ketemu dengan buying climax, kita akan ketemu authorization secondary test, lalu kadang-kadang ada uptrust, lalu ada fase D ya. Nah, di sini juga pas akumulasi ada preliminary supply, selling climax, authorization secondary test, kadang-kadang kita ketemu spring ya.
Jadi fase A, fase B, lalu fase C, seperti ini yang kita bahas. Oke, jadi ini wake up structure. Bapak Ibu sudah ada tutorialnya. Bapak Ibu bisa tonton nanti kalau berminat untuk mengikuti workshop kelas advance bisa mengikuti juga. Biasanya saya adakan setahun mungkin 4 kali atau 5 kali ya. Jadi tidak tiap bulan juga adanya. Nah, kita juga akan lihat lebih detail ya. Jadi kalau menurut teori Bapak Ibu, jadi wake up structure itu ada 4 fase, ya 4 fase. Di mana disebut pertama fase 1 adalah accumulation, fase 2 ada marking up, fase 3 adalah distribution, fase 4 adalah markdown. Dan dia akan balik lagi ke accumulation. Hanya ada ini, tidak ada fase lain ya. Jadi di dalam kita akan lihat di sini terjadi akumulasi, lalu kalau kita beruntung kita menemukan spring, itu tanda-tanda dia akan pindah ke markup, nanti dia akan ada the best time for buying. Ini geser ya, di sini dia break di sini, ini adalah the best time for buying. Kalau dia turun maka kita mendapatkan second chance to buy untuk mengetes lagi demand yang ditinggalkan setelah spring. Lalu dia mulai masa market up. Nah, di sini terjadi distribusi, lalu kalau kita beruntung maka kita akan ada sinyal namanya uptrust bar. Lalu dia akan turun menjadi the best time for buying di sini. Lalu kita kalau ketinggalan tidak sempat exit maka biasanya 80% kita akan dapat second chance to sell. Jadi 20% dia nggak akan memberikan second to sell menurut teori. Jadi inilah dia Bapak Ibu yang saya maksud dengan volume wake up structure. Lalu untuk volume price analysis sudah ada tutorialnya juga. Oke. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita akan masuk ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu yang belum join ke Telegram channel bisa join ke Telegram channelnya ya. Seperti ini ada di deskripsi video juga. Di sini Bapak Ibu bisa voting. Voting yang ada itu kita film, kita kirim di linknya ada di channel ya, Bapak Ibu. Jadi saya tidak punya grup ya. Grup untuk workshop ada ya. Jadi alumni workshop, tapi untuk umum tidak ada. Nggak punya waktu juga untuk ngelola ya. Jadi kalau channel kan saya cuma informasi saja. Oke, kita akan mulai pembahasan. Pertama tadi kita lihat adalah Metsi ya. Metsi kita lihat dulu alertnya. Jadi Bapak Ibu yang mau mencoba robotnya bisa klik akses saja langsung robotnya, ada di deskripsi video. Lalu Bapak Ibu ketik help, ya ini help adalah perintah-perintah yang tersedia. Jadi kalau tidak ada di sini ya tidak ada. Nah ini kan nggak ngerti nih apa artinya VPA, apa artinya SCS screen ini atau PVM, PCM. Bapak Ibu bisa ketik /tutorial. Nah di sini ini ada beberapa yang dulu sempat lengkap, lalu channel YouTube-nya diblokir oleh ITB, ya jadi sekarang beberapanya masih tersisa. Nanti pelan-pelan dibuat ya, masih ada. Oke. Kita akan bahas pertama saham apa tadi? Metsi ya, kita cek. Jadi ini step by stepnya. Alert Metsi. Metsi ini muncul kemarin tanggal 14, tapi tanggal 8 dia sudah ada. Jadi ini fresh, tidak fresh juga ya, tanggal 11. Jadi memang konsisten Metsi ini keluar sedikit, nanti kita lihat apakah dia sudah bottoming atau enggak. Oke, kita mulai dengan Speedo Metsi. Metsi, kalau nggak salah OPEC mereka meningkatkan produksi ya. Jadi ya ada perang juga. Biasa kalau ada perang kan harga minyak juga bergejolak. Tapi mungkin mereka ditekan dengan meningkatkan produksi supaya harga nggak terlalu tinggi. Soalnya takut kalau harga minyak terlalu tinggi, inflasinya ini ya. Jadi seperti itu. Ya kadang-kadang kita harus paham juga ekonomi makro. Saya bersyukur sempat kuliah di sekolah bisnis SBM ITB, jadi paham lah ada kuliahnya. Sekarang kita lihat fear grid speedometernya. Speedometer untuk Metsi berada di zona grid untuk tanggal 15 ya. Jadi update terakhirnya dia berada di grid, artinya di sini demand lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih terus masuk demandnya hingga bisa sampai nanti ekstrim. Kalau udah ekstrim grid, Bapak Ibu bisa jual lah 1 hari, 2 hari, 3 hari, biasanya supply-nya terpancing masuk. Tapi kalau ternyata grid ini adalah kemasukan supply, ya dia akan bergerak ke netral, jadi dijaga aja stop loss-nya. Oke, berikutnya kita akan mulai langsung dengan
VPA ya Bapak Ibu, VPA weekly. Karena kita fokus ke struktur ya. Kita lihat dulu monthly-nya lah, VPA monthly MACD. Rotasi bintang Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Oke, jadi kalau kita lihat ini 2013, jadi memang kalau ya ini 2016 naik, dia ini nggak tahu apakah all time high-nya Bapak Ibu untuk MACD, tapi kita di sini ada sinyal untuk monthly-nya adalah buying climax lalu dia turun ya. Untuk monthly sekarang ini dia test supply, kenapa volumenya rendah? Karena belum akhir bulan. Oke, dia 1, 2, 3 bulan dia berturut turun, jadi sebenarnya sinyal distribusi itu sudah mulai ada di sini. Oke. Patternnya seperti ini ya Bapak Ibu, dia selalu membentuk low, high, high, low, high, high, dia tidak membentuk new low ya, jadi trennya memang uptrend. Untuk main di monthly, sekarang kita lihat weekly-nya. VPA weekly, nanti strukturnya biasanya saya bacanya di weekly. Saya mau lihat bagaimana perkembangan di monthly aja tadi. VPA weekly, MACD. Oke, ya. Jadi kalau MACD kita lihat siklusnya ya. Dia sempat turun. Tadi di sini adalah selling climax ya, auto reaction secondary test atau selling climax auto reaction secondary test. Bebas-bebas saja. Ya di sinilah. Ini selling climax ya, auto reaction ini ke bawah nggak kelihatan. Tapi mungkin fase B-nya di sini. Lihat, ini yang saya katakan fase B ya. Dia turun, volumenya hilang ya, volumenya hilang. Yang berarti ciri-ciri untuk menekan harga. Nanti setelah harganya rendah, baru dia masuk volume besar untuk akumulasi. Jadi di sini ke detect. Oke, ke sana. The best time for buying. Ini tidak teridentifikasi the best time for buying. Di sini baru dia mungkin the best time for buying. Dan dia lihat, kita tarik garis saja. Di sini tidak memberikan second chance to buy. Ya, dia tidak ada second chance to buy-nya, langsung naik ke atas. Kalau kita menunggu second chance to buy di upper downtrend yang di break, tidak dapat match sini. Dia naik terus, naik terus, naik terus. Nah, itu weekly-nya. Untuk minggu ini, weekly-nya tidak ada sinyal, Bapak Ibu. Dia volumenya di bawah rata-rata untuk MACD. 1, 2, 3, 4 ini turun terus. Jadi sebenarnya ini adalah kalau kita lihat fasenya, ini adalah akumulasi, reakumulasi ya. Reakumulasi. Ini adalah the best time for buying. Sini adalah ini marking up ya. Marking up. Ini adalah distribusi. Ini ada sinyal ya. Ini adalah sinyal after bar atau stepping out. Distribution. Ini adalah marking down. Marking down seperti struktur tadi. Oke, sekarang kita lihat selling climax-nya mungkin ini. Kita lihat di sini ada demand zone, di sini juga ada demand zone. Masih bisa turun ke bawah ya, Bapak Ibu. Karena demand zone-nya zonanya memang di sini. Oke. Candle terakhir kita lihat dia down volume. Jadi naik dengan volume yang turun, berarti agak anomali ini, agak anomali karena di bawah rata-rata dan down volume. Oke, kenaikannya tidak signifikan. Oke, kita lihat dengan VBP. Kita selesaikan dulu VBP weekly MACD untuk memvalidasi weekly tadi. Kita cek di mana supply demand-nya. Kita tahu strukturnya. Oke. Jadi memang ini demand zone yang panjang ini ya. Ini juga ada demand zone. Jadi ada dua-duanya demand zone, tapi ini ada yang besarnya di tengah. Sekarang dia sedang ngetes yang ini. Ya. Dia tes ke bawah, ini juga tersentuh ya. Di sini tersentuh. Nah, ini dikit-dikit tersentuh lah. Tapi kalau dia naik volumenya belum mendukung, apakah dia cucuk dulu ke bawah untuk mengambil demand ke atas bisa. Karena ini demand zone-nya ini. Rally, ini adalah drop base rally ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia bisa ngetes lagi untuk naik mudah-mudahan. Jadi stop loss kita memang kalau main di weekly itu yang ini. Lower ini jangan sampai membentuk new lower low. Oke, kita tahu ini zona demand. Kalau dia ke atas, dia akan mungkin membentuk all time high. Atau nggak salah, Medco ini dia tanda tangan ini kontrak baru ya di Qatar atau di mana tuh, yang 2 blok itu ya. Jadi saya paham karena kan saya kerja di oil and gas juga. Jadi berita-berita gitu kadang-kadang scouting check gitu kita dapat informasi. Oke. Lalu
Lalu kita lihat dengan VPA Metsi. Bedanya memang kalau untuk weekly itu kita fokus ke ini ya, strukturnya. Nah, ini kita kalau main di daily. Jadi sebenarnya belinya di daily ya. Kalau lihat ini adalah fase reakumulasi atau akumulasi lah. Accumulation. The best time for buying, mungkin ini second chance to buy, lalu dia naik ke atas. Ini adalah marking up. Ya, kelihatan jelas tentu di daily ya. Ini mulai distribusi. Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell ya. Jadi dia the best time for selling, second chance to sell, dia naik sekali lagi baru dia turun. Nah, di sini ke bawah disebut dengan marking down. Sekarang kita akan melihat apakah sudah sudah selling climax belum. Marking down ya, marking down fase 4. Nah, ini ada demand zone, di bawahnya juga ada demand zone. Kita lihat di sini ada sinyal, ini juga ada sinyal down trust bar. Selling climax, auto reaction, secondary test. Nah, mungkin dia akan zigzag dulu untuk terjadi reakumulasi. Karena untuk naik atas dia harus ada reakumulasi, semakin tinggi semakin bagus. Oke. Jadi itu yang kita tunggu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita bisa buy. Stop loss kita kalau main di daily, stop loss dengan 970 ya, 2 tick di bawah ini. Jadi kalau dia membentuk ini exit dulu untuk buyback yang ini. Ini tuh apa? Ini adalah fase akumulasi di mana itu adalah demand zone. Nah, untuk menjelaskan itu Bapak Ibu bisa pakai VBP Metsi. Tapi daily ya, daily bandingkan dengan daily. Jadi yang kita tunggu ya ini adalah demand zone. Alert kemarin tanggal 12 ya. Ini kok nggak salah alertnya. Tanggal 12 itu ini ya. Jadi demand zone. Jadi yang ditunggu adalah zona ini. Jadi kalau dia kena stop loss kita keluar dulu untuk ngambil yang ini. Tapi kalau kita nggak masuk ngambil Bapak dan Ibu, takutnya dia nggak naik lagi karena tidak ada, walaupun dia besar, demand ini bisa mengangkat karena strukturnya kan dia bisa saja tidak perlu naik. Nah, jadi Bapak Ibu atur saja, beli di sini mungkin lotnya satu lot Nanti di sini baru 10 lot gitu Bapak Ibu. Kalaupun kena exit, risiko kita kecil. Targetnya jualnya bisa ambil ini. Ini sell mother candle, ini juga sell mother candle walaupun sudah dites. Jadi target jualnya sekitar 1700 inilah ya. Ini dulu, jual 50% di atas ini. Sisanya lihat profit run. Oke, kita lihat sekarang dengan Evol Metsi. Salah. Evol Metsi. Tidak ada power box ya, mungkin ini. Jadi kalau kita cari swing stop lossnya ya kalau kita cari swing low, sebenarnya stop lossnya yang tadi di sini lah 970 tadi ya, 980 kurang 2 tick. Masih sama konsisten. Ambil swing low-nya. Karena dia panjang Bapak Ibu, benar-benar diatur buy on weakness-nya itu kecil-kecil gitu karena kita mengantisipasi di bawah ini ada demand zone-nya. Oke, sekarang kita lihat wave. Nah, wave ini menarik. Banyak yang beberapa kali tadi yang bertanya kepada saya, Pak, kok hari Senin, hari Rabu, sama hari Senin wave-nya berubah ada sahamnya? Ya, karena wave-nya berubah ya, volumenya berubah karena wave-nya berubah. Ini saya jelaskan sedikit. Wave Metsi. Sebenarnya harus lihat weekly-nya, tapi nggak apa-apa lah lihat. Wave itu apa Bapak Ibu? Ini wave. Ini wave ya. Ya, kalau ini biasanya orang belajar dengan Elliott wave ya, kita pakai indikator namanya zigzag. Ada beberapa orang yang malas nonton tutorial lalu komen, "Pak, ini wave ini kok berubah yang terakhir." Yang berubah ini karena dia belum confirm. Kalau sebenarnya ini sudah confirm dia tidak akan berubah. Ya, kalau sudah bottoming dia berubah, yang bottoming garis down move ini tidak berubah lagi. Yang atas ini saja yang terakhir bisa berubah. Kalau ini berubah tentu waste volume-nya berubah karena kan dia prinsipnya adalah
Elliott wave ya. Jadi Elliott wave itu bagi volume price analysis itu tidak salah. Elliott wave itu benar karena menurut David Weiss, we must thinking on the wave. Jadi kalau wave-nya ini yang bagian terakhir ini belum fix, maka ini juga belum fix. Jadi dia harus membentuk low high. Nih, new low maka dia fix ya, yang high-nya. Nah, ini new low maka yang ini ya fix gitu. Yang penting jangan lihat ininya ya. Ininya masih bisa berubah. Kita lihat bagaimana evolusi wave tersebut. Tentu zigzagnya ada parameter yang tersendiri. Jadi kita lihat bacanya dari sini, jauh dari belakang gitu. Sekarang David Weiss ya. Kita lihat zignya sekarang lagi up wave ya. Up wave, sebelumnya down wave, sekarang dia menjadi up wave. Kita lihat dari sini ya. Ini up wave, lalu dia down wave-nya ini ya kalah oleh up wave, tetapi kemudian divalidasi oleh ini ya. Jadi down wave-nya valid di sini. Jangan lihat yang terakhir, kita baca perkembangannya ya. Lalu hijau besar, nah ini menjadi zigzag, lalu ini membentuk new low. Ya, ini kenapa zigzag? Dia tidak membentuk new low dan tidak membentuk new high, maka dia bentuknya akan seperti ini. Lalu dia down new low, move-nya valid, maka volumenya juga ini valid. Nah, yang ini bagaimana? Ya kita tunggu apakah akan masih tetap bergerak naik sampai dia membentuk new low untuk naik lagi, maka yang ini yang valid. Jadi seperti itu. Nah, saat ini kita lihat dia volumenya saat ini sudah di atas merah. Tetapi wave-nya ini kan belum close ya, masih bisa naik terus atau malah turun lagi gitu. Jadi gitu. Oke, sekarang kita lihat bahwa saat ini ada indikasi akan terjadi perubahan tren. Tetapi belum valid karena wave-nya belum membentuk new high gitu. Ini bisa berubah, bisa lah. Tapi yang ini bisa berubah? Enggak. Yang sudah satu wave di belakangnya, satu high no high, sudah tidak bisa berubah lagi, sudah fix. Ya, ini ada yang bertanya, nanti saya akan tunjuk ingatkan bahwa yang wave itu yang garis-garis ini tuh wave-nya. Volume ini mengikuti atasnya ya. Oke. Itu via Metsi. Sekarang untuk yang kedua adalah agro. Kesimpulan Metsi apa tadi? Kesimpulan Metsi, kalau dia turun, kita bisa buy on weakness. Stop loss boleh di sini. Kalau agresif, kalau konservatif, kita menunggu demand yang bawah. Begitu ya, konklusi untuk Metsi. Sentimennya, mereka beli lapangan di Qatar atau mana lah ya, Timur Tengah. Kita lihat alert, agro. Agro sama Arto ini bergeraknya sama ya, alert, agro. Ya banyak ya, tanggal 12 ya. Sekarang kita lihat dengan Speedo Agro, kalau nggak salah dia ekstrim ini. Kemarin-kemarin ekstrim, sekarang sudah berkurang ya Bapak Ibu. Jadi kemarin tuh sempat dia ekstrim grid, Arto duluan ekstrim, terus sekarang tidak menjadi ekstrim lagi. Oke, sekarang kita lihat agronya grid ya, mungkin supply-nya masuk dari ekstrim, sekarang sudah mulai berkurang. Kita lihat dengan VPA monthly-nya untuk agro. Jadi memang tidak dibahas rotasi bintangnya Bapak Ibu. Oke. Jadi memang prinsipnya kita lihat agro ini ya, mungkin di sini ada fase apalah ya, satu dia akumulasi. Setelah akumulasi maka dia marking up. Maka ini selesai satu siklus ya. Ini 1 bulan dia buying climax. Ini adalah distribusi ya. Lalu dia turun, marking down. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini ada terjadi akumulasi. Maka ini marking up. Ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini adalah fase distribusi ya. Malah maka dibalik dia marking down. Apakah dia akan akumulasi lagi? Kita nanti akan cek demand zone-nya. Kita pakai weekly. Tapi kita tahu bahwa setiap dia mau naik ada volume yang meledak ya. Ada volume di monthly yang meledak. Ini volume monthly yang meledak. Oke. Tuh. Sinyal weekly-nya tunggu nanti akhir bulan. Ini bulan Desember kalau banyak liburan memang volumenya akan berkurang nih kayaknya. Oke, kita lihat dengan VPA weekly agro.
Agro dia setelah naik tinggi di di tahun 2021, akhir 2021 dia mulai turun ya. Ini adalah fase distribusi. Ini ada marking up, ini distribusi berapa bulan distribusi, ini adalah marking down. Nah, sini dia sideways lalu dia turun. Mungkin adalah selling climax, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya. Perbedaan ini ya, Bapak Ibu, saat dia naik, volumenya juga berubah. Karakternya dia hampir menyerupai dengan begini. Jadi ini bisa jadi indikasi bagus. Cukup panjang dari awal 2023 sampai mau bulan Desember ini dia tidak kemana-mana, bahkan terus distribusi, tapi dengan volume yang tidak banyak. Sejak 1, 2, 3, 4 bulan lalu dia mulai meledak ini Bapak Ibu. Ya, 4 minggu yang lalu volumenya besar. Oke, sini Cun, berarti ada sedikit distribusi maka volumenya sangat besar. Oke, jadi kita lihat price, lihat volume ya. Nih, volumenya dia tidak bohong. Kalau begini besarnya, pasti ada sesuatu. Kita lihat ke belakang-belakangnya, pasti ada sesuatu begitu volumenya besar. Tapi masalah ini cunnya besar. Oke, nggak apa-apa. Kan kita lihat dengan VBP. VBP weekly agro. Mungkin nggak kelihatan ya, karena potong. Oke, kita punya... Oke, ya. Sini gampang ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita mau jualan, target satu tuh ini saja dulu. Kita lihat apa, karena ini supply ya. Supply zone. Jadi ini namanya sell mother candle. Di sini bisa jual mungkin 25%. Di sini ada juga sell mother candle. Di sini juga jual 25%. Nanti sisanya let profit run lah. Siapa tahu dia mau untung all time high. Jadi ini marking down. Ini ya, ini adalah fase sekarang zona mungkin supply and demand atau supply dulu lah. Supply dulu lah, ini supply dulu ya. Jadi dia coba naik ke atas, supply-nya masuk banyak. Yang masuk nekan ini yang nyangkut-nyangkut di sini nih. Nggak apa-apa, dia akan naik, dia absorb, naik, dia absorb. Jadi semakin panjang demand-nya dia absorb, dia mudah-mudahan bukan, supply-nya dia absorb, demand-nya mengabsorb supply, mudah-mudahan supply-nya break dan menjadi demand. Jadi ini yang sekarang yang menahan supaya dia tidak naik. Apa-apa, jadi semakin panjang makin bagus ya. Sekarang ini kan orang beli lalu dia turun, orang nyangkut. Nah, sekarang yang nyangkut ini coba keluar. Tapi kalau berhasil demand-nya sudah masuk, kayaknya bottoming, kita bisa lumayan nih Bapak Ibu. Targetnya bisa jual di 2000-an atau 2200 untuk target pertama. Oke, kita lihat VPA VPA agro. Nah, di daily-nya makin kelihatannya. Jadi dia lihat di sini, ini ciri-cirinya, ini selling panic selling, preliminary of support. Ya, ini 1 2 3 4 ini adalah stopping volume. VPA sinyalnya ada bulatan di bawah warna hijau disebut dengan stopping volume. Disebut dengan SC. Ini adalah selling climax, lalu dia rebound ke atas disebut dengan auto reaction, lalu dia turun ke bawah disebut dengan secondary test. Ini adalah change of character. Jadi karakternya sudah berubah ya Bapak Ibu. Nah, sini kelihatan belum ada volume-volume yang signifikan sampai akhirnya dia meledak volume di sini. Ya, di sini ada sinyal dulu, baru divalidasi oleh sinyal yang kedua ini disebut sinyal validasi. Mungkin ini adalah the best time for buying. Dia coba second chance to buy, belum masuk. Jadi dia sudah terbentuk pattern. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Jebol sedikit, high tapi dia masuk lagi ya. Dan di sini dia coba besar, terus yang di atas ini ada supply menekan, ada naik lagi supply menekan, maka dia di sini ada cune-nya ya. Jadi memang ada cune karena di sini ada orang nyangkut. Jadi itu akan dicocok-cocok ke atas supaya yang nyangkut di zona-zona ini itu keluar semua. Ya, adu kuat lah ya Bapak Ibu. Ini cune ini adalah cune volume. Jadi saling bolak-balik, ada yang demand masuk ditekan oleh supply. Oke, itu cune. Ada di tutorial ya cune. Saya juga sudah ajarin di dalam kelas workshop untuk apa itu cune, volume cune. Kita lihat validasi dengan VBP agro. Ya. Jadi memang ini ya, di atas ini ada supply. Ini ada supply, ini ada supply. Jadi yang nyangkut sepanjang ini
dia kena di sini, masuk lagi ya. Naik atas, masuk lagi. Coba nekan-nekan terus. Sekarang selagi dia tidak low ini ya aman dulu loh. Ini untuk yang agresif, ini untuk konservatif. Di sini ya, sudah ada demand. Karena demandnya ini kan dia close di sini. Ini sudah ada demand. Karena demand kita cari swing low yang dekat demand ini ya antara ini dengan inilah. Jadi zona ini bisa menjadikan dua ini bisa menjadi stop loss karena demandnya di atas. Jadi kalau dia mau jebol di bawah dia harus diabsorb dulu oleh demand. Orang-orang yang sudah punya demand di sini maka dia akan coba menahan. Volumenya oke ya Bapak Ibu sementara dibandingkan yang lain-lainnya nih ya. Jadi dia turun dengan volume-volume kecil ya. Begitu naik volumenya partisipasinya besar. Oke, kita coba lihat dengan Evol Agro. Ya, jadi kalau pasang stop loss, ambil ini yang besar, ambil ini ya. Sini atau di sini. Ya, dari sini sudah naik harusnya ke atas. Jadi yang swing low inilah diambil. Oke. Sekarang kita lihat wave. Wave. Jadi Bapak Ibu, kalau menganalisa pakai daily, Bapak Ibu melihat candle by candle, jangan utamakan wave. Chart wave ini adalah pelengkap, maka dia dari VP volume price analysis dia dilakukan di analisa terakhir. Karena dia thinking by wave, dia tergantung wave-nya ya. Jadi kalau Bapak bilang, "Pak, ini day to day-nya kok berubah?" Ya, bukan berubah, memang wave-nya belum valid. Nah, seperti ini. Kalau dia volatile maka akan seperti ini. Tapi ini yang di sini sudah valid, tidak berubah. Yang bisa berubah itu adalah yang wave terakhir masih bisa turun, bisa naik ya, tergantunglah pergerakan ini ya. Ya, jadi jangan, "Pak, saya baca lihat chartnya setiap hari." Tapi harusnya kita pakai wave ini bacanya adalah wave. Kita harus cek mana high, mana low. Ini ada low terhadap high, lower low. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kita harus belajar wave-nya ini, yang garis-garis zigzag ini. Jadi bukan belajar candle-candle ini, bukan. Makanya dia terakhir, dia melihat lebih besar daripada candle by candle. Oke, kita lihat di sini ya, Bapak Ibu. Dia kita mulai membacanya dari paling ekstrim lah. Ini kan bottoming ya. Ini adalah lower low. Lihat, lower low ini volumenya sebenarnya tidak terlalu besar. Baru dia coba naik ke atas, tapi dia tidak berhasil lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, kan dia volumenya juga tidak terlalu besar. Lalu dia turun. Nah, turun ini ya tidak boleh lebih besar daripada hijau. Kalau dia lebih besar maka bahaya ya. Nah, dia tidak membentuk new low dan volumenya juga tidak lebih besar. Lalu terjadi ledakan volume. Nah, ini volumenya sudah naik ke atas. Besar ya. Mungkin indikasi mulai dari sini ke sini adalah indikasi perubahan tren. Jangan dulu bicara ini, kita lihat evolusinya ya. Jadi kalau bilang, "Pak, ini candlenya 3 hari berubah." Ya, bukan berubah, wave-nya yang belum valid. Kalau di sini sudah valid dari bottoming. Oke, di sini terjadi zigzag, undecisive ya Bapak Ibu. Supply demand-nya masuk, zigzagnya juga tidak teratur polanya. Baru di sini dia membentuk sedikit high, volumenya juga high. Nah, sekarang saat ini ya yang valid masih up wave ya, ini up wave. Kecuali nanti dia membentuk wave down wave-nya yang lebih low, itu baru harus divalidasi oleh volume. Ya. Jadi membahas day to day, lihat barnya day to day ya salah karena dia harus lihatnya wave. Oke, itu dia agro. Sekarang kita lihat Arto. Oke, kelamaan saya menganalisa ini Bapak Ibu. Alert Arto. Arto ya bulan 11 dia banyak, ini bulan 12 juga dia ada lagi. Sekarang kita lihat dengan Speedo Arto untuk penutupan hari Jumat seperti apa. Netral, saat ini netral, mungkin kemarin sudah ekstrim, turun terus, sekarang menjadi netral. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly Arto. Ya, jadi Arto ini siklusnya hampir sempurna ya Bapak Ibu. Kalau kita membaca ya, ini adalah accumulation. Ini adalah marking up. Ke atas ya.
Ini adalah distribusi. Jadi belajar Wyckoff sama volume price analysis sangat-sangat simpel. Metodenya itu berlaku di Indonesia, berlaku di Amerika, berlaku di Forex, berlaku di pasar Jepang, pasar saham Jepang, pasar saham Inggris, berlaku ya, karena strukturnya memang seperti ini. Ini adalah marking down. Ini kembali lagi biasanya kembali lagi ke fase accumulation, nanti dia akan marking up lagi. Jadi kita sabar saja lah. Lihat volumenya ya, lihat volumenya. Oke, volumenya membesar, candle ini membesar. Jadi ada indikasi Arto kembali bergerak naik ya. Targetnya ini besar nih ya, cari sell candle antara 18 sampai 20.000 nih ya. Jadi lihat strukturnya ya gitu. Jadi tidak perlu melihat posisi Venus, Mercurius, ya lihat saja price, discount everything dan volume validate gitu. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly Arto. Strukturnya kebaca ya. Nah, kita lihat weekly-nya. Tadi kita lihat di sini adalah fase ini marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, terus ke bawah. Nah, kita kalau beruntung tadi ini agak-agak seperti spring ya. Tapi nanti kita lihat di daily, volumenya membesar. Nah, dia weekly-nya hampir membentuk the best time for buying, tapi mungkin dia turun dulu karena sinyalnya ada uptrust. Oke, Bapak Ibu yang sudah ikut workshop volume price analysis, uptrust itu kalau terjadinya di daily, terjadi di struktur akumulasi, itu adalah kesempatan buy on weakness. Dia harusnya terjadi di fase distribusi ya. Oke, ini untuk time frame yang lebih kecil ya, dia distribusi untuk turun dulu. Oke, sekarang kita mungkin ini adalah marking down. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu punya rezeki untuk bisa ikut workshop volume price analysis. Ini adalah accumulation ya. Oke, itu dia. Sekarang kita mau lihat dengan VBP Weekly Arto. Ya, dia ada demand-nya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah distribusi, supply zone. Supply zone yang mana? Ini sell mother candle. Kita jualan targetnya candle ini ya Bapak Ibu. Ini sell mother candle ini yang akan dites nanti. Oke, dia distribusi. Ini adalah zona supply and demand ya. Jadi sepanjang ini, jadi dia kalau dia turun, nah kita bisa buy di sinilah masih. Mudah-mudahan dia panjang ini Bapak Ibu karena strukturnya sempurna sekali. Textbook strukturnya. Jadi fase ini kesananya ada fase akumulasi. Tinggal kita atur lah. Dia mungkin turun, ya, kan stop loss-nya kelihatan. Oke, kita lihat dengan daily. Daily strukturnya time frame lebih kecil, untuk bermain kecil, selling climax, auto reaction secondary test. Jadi dia sudah bottoming ya. Ini adalah secondary testnya. Oke. Jadi kalau ya tadi stop loss di sini lah ya Bapak Ibu ya. Sementara kita lihat dengan VBP sekarang. VBP Arto. Ya, ini kalau kita lihat di VBP Arto-nya, ini sekarang menjadi demand. Demand ini maka kita, karena dia di bawah demand, stop loss-nya kita cari di bawah demand. Karena kalau dia mau tekan lagi, dia harus mengabsorb semua demand yang ada di sini ya. Oke. Bisa juga di sini pasang stop loss. Kalau kena stop loss kita buyback di mana? Ini ya. Ini ya kelihatan untuk buyback. Kenapa Pak? Di sini ada gap Bapak dan Ibu. Jadi curiganya dia akan nutup dulu gap untuk Arto ini. Ya, kalau target kita tadi pakai weekly, ya monthly juga bisa dilihat tadi high-nya untuk jualan di sana. Sekarang kita pastikan evol-nya tadi ya. Evol Arto. Ya, ini maksudnya gapnya mana dia? Ini dia gapnya. Ya, ini gap, kita lihat power back. Ini adalah volume yang besar ya. Ini adalah power box namanya. Nah, kita cari stop loss-nya di sini. Kalau kita jebol, kita kejar gap-nya. Jadi kita selamatkan duit, kita buyback di gap-nya. Oke, kita lanjut dengan terakhir wave Arto. Untuk saham Arto ini chart terakhirnya wave. Jadi wave ini analisa yang melengkapi saja, jangan Bapak Ibu jadikan analisa utamanya wave. Kalau analisa utamanya wave, Bapak Ibu harus paham prinsip-prinsip Elliott wave ya. Jadi thinking kita adalah
wave ini berubah atau tidak, bukan candle by candle gitu. Ya, sekali lagi. Oke, jadi kita lihat bottomingnya paling ekstrim, bottoming di sini. Ini dia Bapak Ibu, dia sempat turun lagi, tapi dia tidak membentuk new low, volumenya besar. Nah, di sini terindikasi terjadi perubahan wave ya. Di sini sampai dia kemudian di atas. Nah, ini ke atas ini mulai perubahan wave. Oke, jadi seperti itu. Sekarang dia kembali undecisive Bapak Ibu. Sementara di sini kalau kita lihat wave-nya ini belum lebih tinggi ya, dia gini. Dia kalau membentuk new low, maka dia harus divalidasi oleh wave gitu saja. Maka dia kalau dianalisa VPA di weekly itu dia berada di bagian terakhir. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan BBCA, alert BBCA. Alert BBCA. Nah, BBCA ini jarang-jarang ada alert, tapi sekali dia alert itu indikasi pemain besar, maksudnya biasanya dia diborong oleh asing ya. Kalau asing biasanya proksinya untuk finansial, mereka kalau nggak masuk ke BBCA, BBRI atau Bank Mandiri. Jadi alertnya bulan 10 kemarin, sebelum terakhir adalah bulan 12. Jadi ini masuk fresh. Kita lihat dengan Speedo BBCA. BBCA berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply saat ini. Kita VPA monthly BBCA. Nah, kita perlu lihat bagaimana BBCA. Kalau BBCA, Bapak dan Ibu, dia tentu mirip ya dengan composite karena bobotnya sangat besar. Jadi kalau kita lihat sini, ya dia masih seperti marking up, masih terus marking up. Apakah ini distribusi belum tahu ya, Bapak Ibu. Nah, ini volume monthly-nya kita harus menunggu sampai akhir bulan untuk BBCA. Oke, kalau dia 940 ini break up, mungkin dia akan menjadi all time high, artinya masih membentuk pattern low, high, high low, higher high misalnya ya, kalau dia membentuk seperti itu. Jadi masih fase ini ya, nggak tahu, mungkin 5 atau 10 tahun lagi dia akan mulai masuk fase distribusi atau gimana, kita belum tahu ya. Itu untuk monthly. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly BBCA. Oke, BBCA ya dia masih bentuk uptrend ke atas. Kita lihat sinyalnya untuk weekly ini strengthening returning after downtrend. Jadi sempat ada downtrend ya, di sini bentuk sedikit low. Lalu ada sinyal di sini double two bar reversal, itu sinyalnya untuk membesar dan seperti outside bar ya. Volumenya weekly-nya valid ya Bapak Ibu. Nah, sini apa yang menarik? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini kan turunnya down. Ini kan down ya, bentuk new low kan. Di sini coba lihat dari tengah sini lah. Ini up. Jadi memang ada indikasi untuk naik. Jadi kalau di weekly-nya candle-nya valid dan dia kalau break up di atas 940 ini tentu akan membuat membentuk all time high. Kalau BBCA, khusus BBCA Bapak Ibu kontrol dengan asing, karena kan yang megang BBCA ini banyak ini fund manager ya, rata-rata mereka pasti pegang BBCA. Oke, kita lihat VBP weekly BBCA, kelihatan nggak? Ya, ini adalah zona demand-nya. Di supply and demand sekarang dia harus membreak ke atas. Di bawah ini demand. Ya, ini demand. Jadi kalau nanti seandainya ini adalah ternyata distribusi, dia uptrend bar turun ke bawah, maka demand-nya menjadi sini. Kan kita belum tahu, yang belum terjadi ya. Untuk saat ini volume weekly-nya valid. Oke, kita lihat daily-nya VPA BBCA. Salah. VPA BBCA. Hati-hati ada gap up ya Bapak Ibu. Kalau di sini kemarin pas ada alertnya, dia besar sekali oleh asing ya Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak salah ya besar di sini. Besar, ada asing, tapi sini ada gapnya makin besar lagi. Dia biasanya ini fund manager ikutan, retail juga ikutan. Sinyalnya possible end of downtrend, authorized bullish sign. Dia ada titik di sini. Ini validasi untuk uptrendnya ya. Tapi ada gap Bapak Ibu. Untuk jelas Bapak Ibu lihat dome-nya ini ya. Dome BBCA. Ini asingnya atau PIF-nya. Yo, ini besar ya, Bapak Ibu. Besar. Yang waktu alertnya dia 50 sekian nih, asingnya besar sekali di rasio antara asing dengan lokal. Sekarang lokalnya ikutan. Oke, itu kita lihat sekarang wave-nya BBCA. Bisa kebaca nggak? Kadang-kadang kan nggak harus kebaca. Ya, sekarang dia, ada yang bilang, Pak, ini wave-nya berubah. Iya, ini karena dia membentuk new high. Kenapa berubah? Wave-nya berubah. Ini sekarang menjadi valid. Down wave ini sudah membentuk bottoming low, lalu ini menjadi up wave karena dia membentuk new high. Jadi, Pak, ini sudah menunggu 1 bulan lebih. Kok berubah? Ya, bisa berubah karena dalam 1 bulan dia membentuk new high.
Artinya dalam wave, kita thinking wave. Jadi Bapak Ibu lihat nih, garis-garis yang ini nih. Nah, ini. Ya, yang nanya BBCA kok berubah. Dia tidak berubah ininya, wave-nya yang berubah. Ya, volumenya yang mengikuti wave. Jadi wave volume adalah untuk memvalidasi kalau dia membentuk new high, ya berarti ininya menjadi up move gitu. Ini up move sekarang gitu. Ya, jadi dia bottoming di sini. Sekarang kita lihatlah, tunggu, kalau harusnya ini karena dia bisa membentuk new high, harusnya volume ini harus lebih tinggi dari bottoming ini ya. Atau dia akan ada merah dulu baru hijaunya lebih besar. Oke, begitu. Sekarang kita lihat saham terakhir adalah Sido. Alert Sido. Sido, Bapak Ibu, alert tanggal 4 Desember, sekarang tanggal 13 ada lagi. Kita lihat dengan Speedo Sido. Ini Sido ini kita nanti lihat ya. Grid ya, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat monthly-nya, VPA, monthly Sido. Jadi monthly itu hanya ada di chart VPA Bapak Ibu ya. Oke, nah strukturnya seperti ini. Kita lihat Sido, dia ini accumulation. Ini adalah marking up ya. Ya, kenapa marking up? Untuk low, high, higher low, ini higher high gitu ya. Jadi patternnya terbentuk di sini, maka dia marking up disebut dengan marking up. Lalu ini ada distribusi berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5 distribusi. Lalu dia ini the best time for selling. Ini second, ini the best time for selling. Ini adalah second chance to sell ya. Lalu ke bawah nih mungkin dia adalah marking down. Oke. Kita lihat sekarang VBP monthly VPA ya, VPA weekly Sido. Oke. Tadi kita lihat ini adalah marking down, marking up di atas. Ini adalah distribusi. Ini adalah yang ini, yang dia break adalah the best time for selling ya. Jelas sekali. Lalu dia akan naik lagi memberikan second chance to sell. Jadi kalau kita ketinggalan, dia akan memberikan ini lama nih berapa bulan ya untuk second chance to sell. Baru dia turun lagi marking down. Di sini ada selling climax, auto reaction, mungkin dia akan turun lagi memberikan secondary test. Maka di sini akan ada kalau akumulasi. Kalau di weekly-nya nggak kelihatan. Monthly-nya tadi kalau mau ya, di sini volumenya besar. Nah, untuk weekly minggu ini tidak ada sinyal dan volumenya di bawah rata-rata ya, dia undecisive. Tunggu saja Bapak Ibu kalau dia membentuk new high dan volumenya harus membesar. Saat ini ya mungkin ada akumulasi 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir. Kita lihat sekarang VPA Sido. Oke, dia dan trend ya di sini marking down, sini selling climax, auto reaction, secondary test, baru ini mungkin fase B ya, ini ciri-cirinya. Lalu mungkin dia naik ke atas, kita tunggu ya, masih bergerak dia ke atas. Ini masih fase-fase akumulasi ke sana. Biar mudah-mudahan dia syaratnya jangan membentuk new low ya. Kalau new low akan mungkin harus mainnya kita lihat chart week monthly, berbahaya kalau lihat chart monthly. Kalau lihat chart monthly dia akan mengambil ke ini, ke sekitar di bawah 300 ini, berbahayalah. Sekarang kita akan lihat VBP Sido. Ya, ini kalaupun dia turun, Bapak Ibu, dia ini ada demand zone. Di sini, maka ini mungkin akan turun ke bawah sini ya. Ya, stop loss kita masih di sini. Ya, di sini kita buy on weakness. Dia bisa jadi turun tetap untuk naik lagi karena ini kan ada demand zone ini. Ketinggalan. Kalau main cepat, tentu kita jualnya lihat ini ada sell mother candle. Ini sebenarnya sell mother candle-nya sekitar 760 sampai 780 lah sell profit taking kita. Kita lihat wave Sido. Down wave, volumenya besar, lebih besar ini valid. Up wave, volumenya besar. Nah, ini undecisive. Sekarang dia harus lebih tinggi
kalau mau upwave dia harus lebih tinggi dari upwave ini ya. Ini Bapak Ibu, sekarang kan dia upwave. Tapi bisa berubah. Yang wave terakhir ini bisa berubah ya, tergantung saja ya. Kecuali dia membentuk new wave baru turun untuk naik. Nah, ini wave ini baru valid. Jadi kalau wave terakhir ini bisa saja berubah ya Bapak Ibu. Oke, sekarang dia bilang engulfing bearish ya, reversal pattern. Nah, jadi kalau menurut begini, stop loss bisa di sini atau dia bisa mengejar demand zone yang bawah ini tadi seperti saya katakan. Sinyalnya bearish untuk day candle price action-nya. Oke. Ini yang low ini adalah untuk agresif, yang low ini adalah untuk konservatif, pasang stop loss. Harus pasang stop loss ya. Baik, ini terakhir. Baik, itu dia Bapak Ibu, Sido. Saya rasa cukup untuk weekly analysis hari ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.